Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 9 Januari 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, jadi langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ya, kemarin sudah saya paparkan dengan jelas alasan kenapa pergerakan XAU/USD pasca NFP hari Jumat kemarin ya. Lalu kemarin juga sudah saya berikan bahwa untuk saat kemarin resisten tuh ada di 2050, selanjutnya ada di 2058 dan sampai ke 2065, itu paling jauh ya kan. Dan ternyata dan juga kemarin untuk area support ya, jika kalian ingin ambil posisi kemarin itu kan ada saya bilang kalau harga itu bisa tutup di bawah 2039 at least di time frame H1, itu bisa menjadi trigger kalian untuk ambil posisi sell dengan target bisa sampai di 2031 atau maksimal sampai ke 2020. Dan benar saja kemarin, lebih tepatnya 1 jam setelah saya posting videonya ya, di candle 1 jam ini close di 2036 dan kemudian sempat retest sedikit ke 2037 sebelum akhirnya turun sampai ke 2020 sampai di malam hari ya. Jadi bagi kalian yang sudah ambil posisi di bawah 2039 itu kalian sudah mendapat, anggaplah kita ada yang open di 2036 lah ya. Itu kalian maksimal kemarin profit sampai sebanyak 192 pip. Jadi walaupun mungkin ada yang sekiranya hari Jumat kemarin dibabat banyak oleh NFP ya, walaupun tidak sedikit juga yang mendapatkan profit di NFP, setidaknya kemarin hari Senin kemarin kalian bisa mendapatkan profit sebanyak maksimal 192 pip ya, walaupun kayaknya nggak banyak yang sampai 192, palingan 161 pip, tapi at least 150 pip itu sudah lewat untuk di XAU/USD kemarin ya. Jadi kemarin selamat bagi kalian yang sudah mendapatkan profit ambil posisi sell kemarin. Untuk hari ini secara berita USD kita tidak ada berita yang sangat memberikan dampak banget ya, karena sekali lagi main event pada minggu ini adalah ada di nanti hari Kamis, yaitu tentang data inflasi di Amerika. Jadi kalau dilihat berarti hari ini kita pure akan menganalisa secara teknikal, tapi kita nggak tahu nanti malam atau nanti beberapa jam setelah saya post videonya mungkin ada berita apa ya yang di luar kalender ekonomi, bisa saja terjadi ya. Tapi untuk saat ini karena kalender ekonominya tidak ada berita penting, saya rasa kita akan analisa secara teknikal aja. Oke, untuk saat ini berarti kembali lagi ya, ingat time frame monthly itu kita masih dalam kondisi bullish. Kenapa bullish ya? Karena kita masih berada di atas level 2000. Jadi ingat ya, bagi kalian semua nih yang nonton sekarang, ingat key level saat ini di time frame monthly adalah ada di angka psikologi number, yaitu di angka 2000 ya. Kalau kita lihat monthly itu berhasil tutup di atas 2000 yang dimana menandakan harga kemudian menciptakan all time high. Nah karena itu ingat 2000 merupakan titik krusial jika harga itu bisa membuat bearish atau bullish ya. Karena kalau kita lihat dari time frame monthly kan market structure-nya seperti ini. Harga sudah membuat yang namanya higher high terbaru, tinggal harga itu membuat new higher low terbaru. Dan apakah akan tercipta higher low baru? Bisa saja selama harga itu tidak melewati 2000 secara monthly. Kalau menurut saya ya, ekor pun it's okay. Selama tidak tutup di bawah 2000 secara monthly, saya rasa penurunannya sampai ke 1800 agak sulit. Maksudnya adalah secara Fibo, kalau kita lihat ini kan 2000 ini berada di antara 38,2 dan 50% Fibonacci. Jadi otomatis jika harga itu menciptakan ekor panjang seperti ini ya, ekor panjang seperti ini nanti misalnya, tapi tidak tutup di bawah 2000, tapi retracement bisa sampai 61,8 pada
bulan ini misalnya, maka kemungkinan next di bulan depan kita bisa melihat kenaikan XAU/USD. Tapi misalnya jika bulan ini kita ditutup di bawah level 2000, kemungkinan retracement cukup panjang akan terjadi. Ya, kemungkinan 1900 pas itu akan terjadi jika monthly tutup di bawah 2000. Dan ingat juga dari segi weekly 2000 masih menjadi level juga ya. Berarti dari segi monthly itu 2000 juga menjadi angka krusial. Secara weekly kita juga menjadi angka krusial ya. Karena kalau kita lihat trading range secara weekly itu dari satu candle bearish di sini. Dari 1995 sampai ke 2145. Jadi sebanyak 1500 pip ya ke atas itu merupakan trading range-nya. Ingat, selama harga masih di atas 2000 itu pandangan kita masih bullish banget. Ya, itu dari sudut pandang monthly dan juga weekly. Dari daily kalau kita lihat kemarin ya berhasil ditutup dengan candle bearish tetapi dengan penolakan ataupun ekor yang cukup panjang ke bawah dan sudah break low yang sebelumnya yang ada di 2024 hari Jumat kemarin ya. Yang dimana ini juga penurunannya itu masuk akal yaitu sampai ke 2020 ya. Sebenarnya sih kalau dari sudut pandang daily ya, ini kita bisa pakai di sini. Ini kan harganya 2019,30 ya kan. Tapi kalau kalian mau genapkan di 2019 juga it's okay ya. Mau kalian genapkan di 2020 juga it's okay, tidak ada masalah. Karena ini tipis banget. Jadi kalau bisa buatlah area dari 2019 sampai ke 2020 dari segi time frame daily. Ya. Berarti area ini ya dari 2020 sampai ke 2019 itu menjadi area support yang sangat kuat untuk saat ini dari segi time frame daily. Karena tidak ada satupun candle secara daily berhasil tutup di bawah ini ya. Nah, berarti kita bisa besar area zona support itu sekarang berada ataupun besarnya adalah sebesar ini dari 2019 sampai ke 2020. Secara histori kita juga bisa lihat ini terjadi penolakan cukup panjang ya kan dari 2019 sampai 2020 dan ini juga terjadi penolakan cukup panjang juga ya. Jadi dari Desember 2023 dan juga ya selama Desember 2023 terjadi penolakan di harga 2020 sampai di 2019. Dan ketika di tanggal 8 Desember 2023 tutup di bawah 2020, harga kemudian langsung break secara signifikan ke bawah. Jadi otomatis level support kita terdekat saat ini adalah di 2020 sebelum akhirnya jatuh nanti bisa sampai ke 2000 ya. Dan itu kebetulan juga dari sudut pandang time frame H4 ya, itu masuk logika juga. Dari 2020 sampai ke 2019. Secara kalau kita lihat secara histori kemarin 18 Desember tidak ada candle tutup di bawah 2019 ya. Dan kalau kita lihat secara histori juga pada saat tanggal 5 Desember itu berhasil tutup di bawah 2020, harga mengalami retracement ke atas sebelum akhirnya turun ke bawah. Berarti indikasinya adalah jika kita bisa melihat time frame H4 tutup di bawah 2019, cepat atau lambat candle itu akan drop ke bawah secara signifikan ya. Karena kalau kita lihat juga dari segi time frame H4 kita dari segi candle ya. Ini satu candle yang ini ya, yang pada saat hari Kamis CPI ya. CPI di tanggal 14 Desember itu kan langsung terbang XAU-nya. Dan kalau kita lihat ada gap sebesar ini ya. Kalau kita lihat gapnya kan sebesar ini nih. Nah, sebesar ini gapnya. Jadi otomatis jika dia break di bawah 2020, tendensinya adalah akan langsung mengejar gap yang ada besar di sini. Dan kemungkinan penurunannya adalah bisa sampai ke 2000 atau mungkin bisa sampai di bawah 2000. Ya, jadi seperti itu.
Itulah yang saya katakan juga kemarin ya, jika harga berhasil tutup di bawah 2039, tendensinya adalah harga akan bisa langsung turun sampai ke 2020 karena di sini ada yang namanya liquidity. Nah, sekarang kalau kalian ingin ambil posisi pada hari ini, kita ada satu level area supply terdekat di sini ya, yang ada di level harga 2045. Karena kalau kita lihat 2045 dari segi time frame H1 merupakan area resisten yang cukup kuat untuk saat ini. Ya, di sini. Secara histori, 2045 di sini yang terjadi pada saat tanggal 14 Desember ini kan terjadi pantulan ketika dia break ke atas kemudian harga bergerak naik. Ketika break di bawah harga bermain-main di 2045 terjadi penolakan cukup kuat sebelum akhirnya harga berhenti lagi di 2045 sebelum akhirnya harga itu drop parah sampai ke 2020 kemarin. Jadi otomatis kalau kalian ingin ambil posisi sell lagi, alangkah baiknya bisa menunggu harga itu naik sampai ke 2045 ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Karena kalau kita lihat juga untuk saat ini selama harga di atas selama harga masih di bawah 2050, ini angka gini ya, angka psikologi 2050. Jadi saya rasa harga akan masih berada untuk area bearish. Jika harga berhasil di atas 2050 itu bullish akan kembali memegang market. Kalau kalian ingin ambil posisi sell sekarang nih, saya rasa agak sulit. Kenapa? Memang amannya adalah sampai di 2045 nanti harga bisa turun, atau sekalian menunggu harga break di bawah 2019 itu potensi turun bisa sampai ke 2000 ya. Jadi tinggal pilih salah satu sebenarnya. Ini merupakan area konservatif untuk kalian ingin ambil posisi sell sebenarnya. Kalau kalian ini tipe trader yang agresif, nggak sabaran, itu kan misalnya. Sebenarnya sih nggak sabaran pun sama aja ya. Sebenarnya kalau kalian tidak sabar, itu di time frame M30 kita ada satu zona area supply. Yang dimana zona area supply sekarang itu sudah pernah disentuh 2 kali per sekarang video saya buat ya. Ini disentuh kemarin malam tepat jam 12, kemudian tadi di jam 9 pagi harga disentuh dan harga bereaksi sekarang. Yang saya rasa harga itu jika memang bisa membuat penurunan, saya rasa ini tendensinya akan bergerak naik ya. Jadi kalau kalian ingin trade hari ini, ambil posisi sell, saya rasa tunggu harga itu bisa tutup di bawah 2026 ya. Jika ada satu candle H1 yang tutup di bawah angka 2026,50 ya, 2026,50 itu bisa menjadi tendensi kalian untuk ambil posisi sell dengan target cukup sampai ke 2020 aja ya, sampai sini. Untuk masalah stop loss, permasalahannya adalah tergantung untuk stop loss ya. Kalian bisa lah ya taruh stop loss sendiri ya kan. Jadi kalau kalian mau ambil posisi sell bisa ditunggu 2026,50. Kalau kalian ingin ambil posisi buy dengan kondisi M30 di sini berhasil di break ke atas ya, yang dimana skenario yang pertama yang seperti ini itu bisa aja, tapi dengan kondisi harga itu kalau bisa tutup di atas 2037 ataupun 2038 kalau kalian ingin ambil posisi buy ya. Jika harga bisa tutup di atas 2038, target maksimal kalian adalah sampai ke 2045 ataupun di besar zona area supply yang ada di sini ya. Entah itu di bagian bawah di 2043 atau di 2045 untuk angka tengahnya ataupun di 2046 paling atasnya. Silakan pilih salah satu. Kalau saya pribadi, karena harga sekarang sudah bereaksi dari area supply, saya akan menunggu salah satu ya. Entah dia di 2038 atau di 2026,50. Kalau saya sih seperti itu ya. Menunggu lebih baik
daripada langsung memaksakan sekarang ingin ambil posisi. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan jika pun teman-teman misalnya ada pertanyaan seputar analisa ini, jangan ragu untuk langsung komen di kolom komentar di bawah. Oke. Jadi sekian aja dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.